Forum Tanah Air dan aktivis diaspora Indonesia dari 5 benua mengadakan acara halal bihalal ramah tamah antara tokoh dan diskusi mengenai politik, ekonomi, hukum sosial maupun budaya. Acara dilaksanakan di Hotel Balairung Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Novel Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Menteri Agama Fahrul Razi, pakar ekonomi Ihsanuddin Nursi, serta sejumlah tokoh aktivis nasional. Ketua Umum Forum Tanah Air Tata Kesantara menjelaskan, Forum Tanah Air merupakan forum diskusi. Forum pikiran di mana para aktivisnya terus mencari ide, gagasan, dan pikiran alternatif untuk mencari cara bagaimana memajukan bangsa dan negara. Baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial, budaya, dan bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Forum Tanah Air memberikan wadah bagi pejuang demokrasi untuk kritis terhadap regulasi yang menghalangi demokrasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Menurut Tata, Forum Tanah Air telah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui hak-haknya sebagai individu maupun kelompok dalam suatu negara demokrasi, sehingga diharapkan rakyat mampu memperjuangkan hak-haknya tersebut. Tata menyebut Forum Tanah Air memiliki perwakilan dan jaringan luar negeri di 21 negara di 5 benua. Bukan hanya di luar negeri, Forum Tanah Air juga memiliki perwakilan dan jaringan di 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, Forum Tanah Air juga mendiskusikan perkembangan politik global yang secara tidak langsung berdampak pada kondisi politik di Indonesia, bahkan juga berdampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Forum Tanah Air ini untuk diketahui adalah forum diskusi, jadi forum pikiran. Kita bukan organisasi massa, kita tidak terafiliasi atau undergo dari partai politik. Kita bukan LSM, kita bukan bagian dari relawan dan lain sebagainya. Kami ini dari luar negeri awalnya. Kita ingin memberikan suatu kontribusi kepada saudara-saudara di tanah air dengan membawa apa yang menjadi pengalaman dan literasi yang kita bisa lihat dari luar negeri, apa kita bisa terapkan di sini. Oleh karena itu kami berinisiasi karena belakangan itu banyak sekali terjadi hal yang kita lihat perjuangan ini sepertinya ada diversifikasi, terlalu banyak cabang. Nah, kami Forum Tanah Air merasa terpanggil untuk mencoba mendudukkan mereka bersama. Kita tidak muluk-muluk, tidak mempersatukan, karena mempersatukan kan susah karena namanya mereka sudah punya platform masing-masing. Tapi kita ingin menjadikan mereka duduk bersama sini, seperti yang tadi teman-teman sudah dengar. Mereka duduk sama-sama, mereka ngomong, dari teman-teman diaspora juga ngomong apa yang harapan dari teman diaspora, mereka menanggapinya dengan tentu dengan mereka punya keahlian dan bidang mereka masing-masing dari para pakar aktivis. Nah, di situ kita harapkan apa yang kita bicarakan itu akan menjadi bahan atau referensi buat kita, langkah-langkah apa yang kita bisa ambil ke depannya agar supaya dalam kegiatan perjuangan untuk membela suara rakyat ke depannya itu baik dalam kegiatannya maupun dalam substansi daripada yang diperjuangkan itu bisa satu terap langkah. Nah, jadi kalau Anda dengar tadi teman-teman seperti mulai dari yang senior sampai yang junior, ada BEM segala macam kan, mereka mengharapkan perjuangan ke depannya itu ada satu langkah bersama. Nah, ini kan yang kita tidak punya saat ini. Jadi kita lack of mutual interest, common interest kita yang kita tidak ada. Itu yang kita mau coba Forum Tanah Air untuk mencoba mewadahi dengan pertama kali ini melakukan silaturahim dalam hal mereka terbiasa dulu, ya kan? Selama ini mereka cuma dianggap si A, si B, kelompok A, kelompok B. Mereka dulu sama-sama. Insya Allah next kita akan bikin yang lebih fokus kepada isunya.
teman-teman dari diaspora menginginkan seperti apa, ya kan? Kemudian tokoh dan aktivis menginginkan apa, menanggapinya seperti apa. Saya kira kalau Anda dengar kan sudah kelihatan ada titik temu dalam arti apa yang dikatakan oleh teman-teman itu. Teman-teman di sini bilang, wah itu bagus, tapi apakah kita bisa lakukan? Nah pertanyaannya, kita bisa lakukan kalau kita bersama-sama. Itu yang kita mau capai, Pak. Semua hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang Bajak itu menjadi concern daripada Perumda rakyat. Gitu. Dan seperti yang saya katakan, kalau Anda sudah datang di pembukaan, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya teman-teman diaspora ini, kita kan melihat permasalahan ini lebih jelas ya. Kita bisa melihat dari segala sisi, sehingga kita bisa tahu kalau ini diibaratkan sebuah kapal besar, kita bisa tahu kapalnya ini oleng atau tidak, kapalnya ini divert ke tempat yang lain atau tidak, sehingga kita bisa melihat kalau teman-teman kapal besar itu anggap Indonesia, penduduk Indonesia di dalamnya, mereka nggak bisa melihat apa yang terjadi di luar, karena mereka berada di dalam itu. Jadi itu yang kita mau sebagai advantage atau keuntungan kita sebagai diaspora untuk melihat itu dari luar, ditambah aktivis nasional, tokoh-tokoh, itu kita kasih sinergi. Kita punya pandangan, hey ini kapal agak ke kiri, yang dalam bilang oke, jangan ke kiri, ke kanan. Itu kira-kira seperti itu kita mau jalin komunikasinya. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan tetap jalan sendiri-sendiri dan tidak akan pernah tercapai tujuan, karena common interest-nya, common vision-nya nggak ada. Sementara itu, diaspora Indonesia Karina Yudo yang pernah tinggal di Singapura dan Abu Dhabi dalam diskusi ini memberikan pandangan dan gagasannya terkait ekonomi dan pendidikan. Selain itu, Profesor Nur Hayati yang mengajar di Turki selama 2 tahun juga memberikan pandangan tentang Turki yang saat ini menjadi negara maju sehingga bisa dicontoh oleh Indonesia.